Halo, Assalamualaikum YouTube. Selamat datang kembali di channel saya. Band yang bakal saya bahas kali ini adalah namanya Ugly Kid Joe. Saya yakin teman-teman yang mulai remaja dan mendengarkan musik pada tahun 90-an tahu band ini. Ya, singlenya waktu itu judulnya Everything About You. Yuk kita bahas sedikit tentang Ugly Kid Joe ini. Ugly Kid Joe adalah grup musik rock Amerika Serikat dari Isla Vista, California, yang dibentuk pada tahun 1987. Nama grup ini sebagai lelucon dari nama band lain, yaitu Pretty Boy Floyd. Aliran musik Ugly Kid Joe mencakup beragam gaya, termasuk rock, hard rock, funk metal, dan heavy metal. Berdiri pada tahun 1989 di daerah Isla Vista, California, Ugly Kid Joe akan selalu dikenang sebagai salah satu band one hit wonder terdahsyat yang pernah ada. Berawal dari dua orang sahabat dari kecil, Whitfield Crane dan Klaus H. Dutch, Klaus H. Dutch, yang memiliki kesamaan minat pada musik rock. Mereka berdua sepakat mendirikan sebuah grup band. Mereka berdua kemudian mendapatkan bantuan dari Mark Davis, pemain drumnya, dan Cordell Crockett sebagai pemain bass, dan Roger Lars sebagai pemain gitar. Dan formasi inilah yang kemudian melahirkan mini album bagi Ugly Kid Joe yang berjudul As Ugly As They Wanna Be pada tahun 1991. Sebelumnya, nama band Ugly Kid Joe dipilih oleh Crane sebagai parodi bagi sebuah band glam rock asal Los Angeles yang bernama Pretty Boy Floyd. Nama debut album As Ugly As They Wanna Be juga mereka ambil sebagai parodi dari nama album band Two Live Crew yang berjudul As Nasty As They Wanna Be yang dirilis tahun 89. Dengan pengambilan nama band dan debut mini album itu bisa diterka seperti apa kira-kira kepribadian para personil Ugly Kid Joe yang memang kocak dan ramah banget katanya. Mini album itu sendiri memperoleh kesuksesan yang luar biasa melalui single Everything About You. Penjualan lebih dari 3 juta kopi hanya di Amerika saja. Bisa memberikan gambaran seperti apa kesuksesan album mini itu dari segi penjualan. Roger Lars kemudian keluar dari band ini dan kemudian tempatnya digantikan oleh Dave Fortman sebagai gitaris, berduet dengan Klaus H. Dutch. Susah banget namanya. Klaus H. Dutch. Tulisannya juga, ya, cobain deh. Dengan formasi inilah, Ugly Kid Joe kemudian berhasil merilis album penuh pertama mereka pada tahun 92 yang berjudul American Least Wanted. Lagi-lagi nama album ini merupakan nama parodi bagi acara televisi yang sangat populer, yaitu America Most Wanted. Album inilah yang menjadi puncak bagi kesuksesan Ugly Kid Joe. Single Everything About You tetap menjadi andalan utama mereka. Selain single itu, mereka juga mendapatkan kesuksesan dengan mendaur ulang lagu Cats in the Cradle miliknya Harry Chapin yang dipopulerkan oleh Cat Stevens. Lagu daur ulang itu berhasil menapak di tangga 11 Billboard Top 40 pada tahun 93. Seperti pada band-band yang langsung mendapatkan kesuksesan besar pada album pertamanya, Ugly Kid Joe juga mendapatkan tekanan yang sangat besar untuk bisa melanjutkan kesuksesan besar mereka. Mereka tetap bertahan dan mencoba melepaskan tekanan besar itu dengan mengeluarkan segenap potensi yang mereka miliki. Apalagi ketika itu mereka bisa menjadi ikon bagi gerakan anti kemapanan baru. Dengan gambar sampul depan mini album dan album penuh mereka yang jelas-jelas merupakan olok-olok bagi kaum kapitalis. Butuh 3 tahun bagi mereka untuk kembali menelurkan album berikutnya, tepatnya pada bulan Juli tahun 95. Mereka kembali mengeluarkan album mereka yang berjudul Menace to Sobriety. Mencoba lepas dari bayang-bayang kesuksesan besar dari album perdana mereka, Ugly Kid Joe mengedepankan single Milkman Sons sebagai single andalan pada album ini. Meskipun dari segi musikalitas album ini menunjukkan kematangan dan potensi bermusik mereka, album ini kurang mendapatkan sambutan dari penggemar musik rock yang kala itu tengah terbius oleh kehadiran band-band beraliran alternatif rock yang begitu menjamur akibat kesuksesan album Nevermind milik band legendaris Nirvana. Ugly Kid Joe kemudian kembali mengeluarkan album berikut mereka yang hanya berselang setahun dari album kedua mereka. Album yang bernama Motel California mereka rilis pada tahun 96. Misi yang sama kembali mereka usung pada album ketiga tersebut. Ya,
Lepas dari bayang-bayang kesuksesan album pertama memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bukan hanya bagi mereka, tapi bagi semua band yang meraih kesuksesan instan pada album perdana mereka. Ya mau nggak mau harus diakui biasanya kalau sebuah band udah sukses di album pertama, biasanya para penggemar tuh pasti nungguin album kedua mereka. Dan kalau album keduanya udah kelar, alias udah rilis, gak jarang banyak kritikan dan otomatis juga dihubungkan dengan album pertama mereka. Oke, kita lanjut. Musik rock cerdas, energik, dan variatif pada album America Least Wanted yang kala itu merupakan sensasi terbesar bagi dunia musik rock ternyata tidak bisa mereka kembangkan atau pertahankan pada album mereka selanjutnya. Mereka kemudian membubarkan diri setelah merilis album ketiga mereka pada tahun 97. Semua personil Ugly Kid Joe kemudian bersolo karir atau bergabung dengan band lain. Berita terakhir, mereka mencoba untuk menyatukan diri kembali pada tahun 2010 dan tetap bertahan sebagai sebuah band. Jejak yang ditinggalkan oleh Ugly Kid Joe akan selalu dikenang oleh seluruh penggemar musik rock pada awal tahun 90-an. Ya, band Ugly Kid Joe. Memang di awal intro itu udah kerasa lumayan nyeleneh ya. Ugly Kid Joe biar bagaimanapun sempat mengiringi masa remaja orang-orang itu. Bukan saya waktu itu masih kecil kayaknya, apa belum lahir ya. Oke, sepertinya itu dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai detik ini. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan nyalakan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.